Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Kali ini saya, Pak Afan, dalam Sengit Senang Ngitung akan membahas tentang bagaimana sih cara menentukan nilai optimum dari materi program linier. Nah, di sini ada satu permasalahan, sebuah butik memiliki 4 meter kain satin dan 5 meter kain prada. Dari bahan tersebut akan dibuat dua baju pesta. Baju jenis pertama memerlukan 2 meter kain satin dan 1 meter kain prada. Baju jenis kedua memerlukan 1 meter kain satin dan 2 meter kain prada. Nah, jika harga jual baju jenis pertama itu Rp500.000 dan jenis kedua Rp400.000, maka hasil penjualan maksimum butik tersebut berapa? Kita bisa menggunakan tabel untuk mempermudah mengubah soal berbahasa Indonesia tersebut ke dalam soal berbahasa matematika atau istilahnya model matematika ya. Nah, di baris yang pertama itu untuk baju yang memerlukan kain satin. Di baris kedua itu untuk baju yang memerlukan kain prada. Sementara untuk kolom pertama itu untuk baju jenis pertama dan kolom kedua itu baju jenis kedua. Mari kita terjemahkan soal tersebut ke dalam bahasa matematika. Lihat kalimat ini, baju jenis 1 memerlukan 2 meter kain satin dan 1 meter kain prada. Berarti baju jenis 1 perlu 2 meter kain satin dan 1 meter kain prada. Lalu baju jenis 2 memerlukan 1 meter kain satin dan 2 meter kain prada. Lalu kita kembali ke kalimat pertama. Sebuah butik memiliki 4 meter kain satin dan 5 meter kain prada. Berarti persediaan kain satin pada butik tersebut adalah 4 meter. Kita tulis di sini. Dan kain prada persediaannya adalah 5 meter. Kita misalkan anak-anak. Misalkan banyaknya baju jenis 1 dengan kita misalkan dengan variabel X, sementara banyaknya baju jenis 2 kita misalkan dengan variabel Y. Lalu kita terjemahkan ke dalam bahasa matematika. Untuk baris yang pertama yang saya beri warna orange, di situ kita bisa menerjemahkan ya, untuk kain satin baju jenis pertama tadi adalah X, baju jenis kedua adalah Y. Berarti 2X ditambah 1Y ya, tidak boleh lebih dari persediaan ya, tidak boleh lebih dari sama dengan 4. Kalau tidak boleh lebih dari, itu berarti sama saja dengan kurang dari atau sama dengan. Jadi bahasa matematikanya seperti ini, 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 4. Demikian pula dengan baris yang kedua. Baris kedua berarti 1X ditambah 2Y tidak boleh lebih dari 5. Berarti 1X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 5. Karena baju itu termasuk benda dan benda itu tidak boleh bernilai negatif, maka baik X maupun Y harus lebih dari atau sama dengan 0. Lalu kita kasih tanda seperti ini. Tanda seperti ini itu artinya keempat pertidaksamaan itu saling berkaitan ya, saling berhubungan. Mereka membentuk suatu sistem pertidaksamaan linier. Sebelum kita ke langkah menggambar grafik, di sini pada soal yang saya beri tanda garis biru, jika harga jual baju jenis 1 adalah Rp500.000 dan baju jenis 2 adalah Rp400.000, maka hasil penjualan maksimum butik tersebut berapa? Nah, itu disebut sebagai fungsi tujuan ya. Simbolnya adalah Fx, Y ya. Ya, karena di sini harga jual baju jenis pertama adalah Rp500.000, berarti Rp500.000 X ditambah Rp400.000 Y. Rp400.000 adalah harga jual baju jenis yang kedua. Inilah disebut sebagai fungsi tujuan yang nantinya akan kita gunakan untuk menentukan hasil penjualan maksimum. Langkah berikutnya kita menggambar pada diagram Kartesius. Kita gambar dulu garis 2X plus Y sama dengan 4 ya. 2X plus Y sama dengan 4. Kita bikin garis tersebut dengan terlebih dahulu seperti apa yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kita menentukan titik potong pada sumbu X maupun titik potong pada sumbu Y, lalu kita hubungkan kedua titik potong tersebut menjadi sebuah garis. Jangan lupa diberi nama. Yang namanya garis itu ujungnya selalu ada tanda panah ya, hati-hati. Garis itu kedua ujungnya selalu ada tanda panah. Kemudian kita akan melakukan uji titik. Tapi sebelumnya saya informasikan bahwa untuk penyelesaian soal ini saya menentukan bahwa daerah penyelesaian adalah daerah yang tidak diarsir. Sekali lagi, dalam soal ini saya menentukan bahwa daerah penyelesaian adalah daerah yang tidak diarsir. Oke, setelah saya lakukan uji titik, ternyata daerah himpunan penyelesaiannya ada di bawah garis. Maka
yang kita arsir adalah yang di atasnya garis. Oke. Kemudian kita juga akan membuat garis X tambah 2Y sama dengan 5 dengan terlebih dahulu menentukan titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y, lalu menghubungkannya dengan sebuah garis, jangan lupa diberi nama. Kemudian dilakukan uji titik, ternyata daerah penyelesaiannya ada di bawah garis tuh, ya. Daerah penyelesaiannya ada di bawah garis, maka yang kita arsir adalah yang di atasnya garis. Kemudian untuk X lebih besar sama dengan 0, berarti penyelesaiannya adalah daerah di kanannya sumbu Y, ya, di kanannya sumbu Y, maka yang kita arsir adalah kirinya sumbu Y. Untuk Y lebih dari sama dengan 0, ya, Y lebih dari sama dengan 0, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang ada di atasnya sumbu Y, ya. Maka daerah di bawahnya sumbu Y kita beri arsiran. Daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang tidak ada arsirannya sama sekali, yaitu daerah yang ada di tengah-tengah ini. Ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Baik, saya zoom ya. Nah, ini adalah daerah penyelesaian DP, atau beberapa literatur menyebutkan DHP, daerah himpunan penyelesaian ya. Nah, dari daerah penyelesaian itu kita tentukan titik-titik pojoknya. Titik-titik pojoknya. Titik-titik pojok itu nanti akan kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan untuk memperoleh hasil penjualan maksimum. Nah, titik-titik pojoknya ada di sini. Itu koordinatnya adalah 0,5/2. Lalu ini koordinatnya adalah 2,0. Dan titik pojok yang ketiga adalah titik potong antara dua garis 2x tambah y sama dengan 4 dan x plus 2y sama dengan 5. Kita menentukan titik potong kedua garis itu dengan cara eliminasi. Nah, seperti yang kalian pelajari di SMP dulu. Tolong dipahami kembali ya terkait substitusi, eliminasi, cara mencari penyelesaian dari SPLDV seperti itu. Oke, didapat koordinatnya adalah 1,2. Nah, kita sudah mendapatkan 3 titik pojok yang akan kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan. Titik pojok yang pertama adalah F 0,5/2, artinya kita substitusikan X dengan 0 dan Y dengan 5/2, didapat 1 juta. Lalu titik pojok yang kedua adalah F 2,0, sama, kita substitusikan X dengan 2, Y dengan 0, didapat 1 juta. Lalu titik pojok yang ketiga F 1,2, berarti 500.000 kita kalikan 1 ditambah 400.000 kita kalikan 2, didapat 1.300.000. Nah, dari ketiga ini yang paling maksimum adalah 1.300.000, sehingga dapat disimpulkan penjualan maksimumnya adalah 1.300.000 rupiah. Bagaimana? Mudah kan? Kalau misalnya ada kesulitan, kalian bisa japri kepada saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Pak Afan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.